Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai rapat pada malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah hadir pada rapat Zoom meeting pada malam hari ini. Agenda untuk rapat pada malam hari ini adalah pembahasan mengenai open house, persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Izin share screen. Baik ibu-ibu, rapat persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB TK Alam Bahagia tahun pelajaran 2025-2026. Jadi sudah pembukaan untuk tujuan rapat pada kali ini yaitu persiapan acara open house dalam persiapan PPDB anak usia dini TK Alam Bahagia. Nah, gunanya untuk menarik minat orang tua dan memastikan kelancaran acara serta proses pendaftaran PPDB. Nah, baik ibu-ibu, sesuai dengan pertemuan atau rapat yang telah kita lakukan sebelum ini, kita sudah membahas beberapa hal dan masih terdapat yang belum fix ya. Nah, untuk tanggal open house-nya itu udah fix di tanggal 23 Desember 2024 hari Kamis. Nah, ini untuk yang belum fix itu ada tema. Nah, untuk tema yang pertama itu ada solusi cerdas membangun komunikasi orang tua dan siswa dalam meraih prestasi. Untuk tema yang kedua itu solusi menjadikan generasi kritis, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, monggo pada kali ini kita bisa voting untuk penentuan tema open house atau promosi offline ya. Seperti itu, nanti bisa raise hand. Monggo yang memilih tema 1, solusi cerdas membangun komunikasi orang tua dan siswa dalam meraih prestasi. Monggo bisa angkat tangan. Untuk tema yang kedua mungkin ada Ibu Ajeng, Ibu Naswa, Ibu Sarah. Oke. Yang tema pertama tadi sinten mawon ya? Ya, berarti untuk tema pada acara open house kali ini yaitu yang tema kedua, solusi menjadikan generasi kritis, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, untuk selanjutnya lanjut kawan. Untuk waktu pelaksanaan open house-nya ini yang belum fix itu ada pilihan dimulainya dari jam 9 sampai jam 12 atau jam 8 pagi sampai jam 11. Menurut ibu-ibu enaknya pagi jam 8 apa jam 9 ya mulainya ya? Mungkin jam 9 Bu Rofi. Jam 9 deh sampai Ya, jam 11. kalau saya yang pilih yang jam 9 sampai jam 2. Oke.
setuju? Setuju, Ibu. Untuk tempatnya sekarang Bu Ibu mau di pilihannya ada di halaman sekolah, ada di taman outbound sekolah, atau di taman edukasi sekolah. Nah, karena kegiatannya itu nanti kan ada berbagai kegiatan untuk menampilkan ya intinya program atau keunggulan kita agar orang tua itu tertarik. Nah, itu enaknya di mana? Di halaman sekolah, taman outbound sekolah, atau di taman edukasi sekolah. Kalau yang mau menambahkan usulan gimana? Mungkin bisa di taman edukasi sekolah atau enggak yang taman outbound sekolah Oh itu ya, bisa jadi daya tarik buat sekolah kita sendiri. Oke, berarti antara taman outbound sekolah atau taman edukasi sekolah. Mari Bu Ibu, yang mana antara taman outbound sekolah atau taman edukasi? Vote angkat tangan kayak tadi lagi aja, Bu Rofi. Nah, monggo untuk taman outbound sekolah bisa raise hand yang milih taman outbound sekolah. Tidak ada. Taman edukasi sekolah. Oh ya. Oke, berarti untuk tempatnya di taman edukasi sekolah ya Ibu ya. Oke, selanjutnya ada kuota nih, kuota penerimaan peserta didiknya ada berapa? Jadi di sekolah kita itu kan untuk yang kelas A itu ada 6 kelas. Nah, biasanya tahun-tahun sebelumnya itu per kelas ada 15 anak. Nah, untuk tahun ini mau dikurangi atau mungkin ditambahin apa tetap 15 anak per kelas Ibu? Monggo yang usulan. Mungkin tetap 15 aja ya, Bu Rofi. Dilihat dari evaluasi sebelumnya. Ya, Nggak usah nambah dulu. oh ya, setuju Ibu, 15 anak per kelas. Setuju, Bu. Tetap mawon. Oke, jadi kalau tetap 15 anak per kelas, jumlah siswa kuota yang diterima itu ada 90 siswa. Nah, untuk pendaftarannya ini nanti kalau tahun sebelumnya itu kan secara offline ya. Nah, mungkin tahun ini bisa dipilih mau tetap offline saja, apa online saja, mungkin pripun efektifnya. Mungkin jika keduanya saja bagaimana Bu? Jadi bisa melayani secara online maupun offline. Jadi nanti kalau memang ada orang tua yang belum bisa datang ke sekolah bisa melalui online, ataupun ada orang tua yang menghendaki ke sekolah bisa langsung offline saja. Oke, baik, boleh Bu Reni. Ini ada usulan dari Ibu Reni yaitu untuk sistem pendaftarannya itu melalui online dan offline. Jadi ada dua. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Biar lebih efektif. Jadi untuk sistem pendaftarannya ada online dan offline, tetapi nanti kan ada penanggung jawab di tim pendaftaran. Nah, itu nanti bisa didiskusikan kembali apakah jika sistemnya itu dua, apakah efektif atau keputusannya bagaimana, nanti di-book lagi ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas pelaksanaan open house TK Alam Bahagia tahun pelajaran 2025-2026. Untuk yang pertama itu ada Ibu Rofi sebagai ketua pelaksana, saya sendiri. Itu tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh proses persiapan dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya ada Ibu Edita. Ibu
Edita di sini sebagai PJ dekorasi. Nah, untuk tugasnya yaitu persiapan dekorasi ruang dan area pendaftaran atau open house. Ibu Edita, apakah hadir dan apakah sudah jelas? Ibu Rofi hadir dan sudah cukup jelas, nggih. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bu Edita. Untuk yang selanjutnya ada Ibu Sarah. Ibu Sarah di sini bertugas sebagai penanggung jawab tim pendaftaran. Untuk tugasnya yaitu menyiapkan formulir daftar hadir, penyajian informasi mengenai biaya pendaftaran, jadwal tes, dan proses seleksi, dan yang lain-lainnya. Ibu Sarah, apakah hadir dan apakah sudah jelas? Hadir Ibu, sudah jelas. Selanjutnya ada Ibu Sofi. Ibu Sofi hadir. Di sini Ibu Sofi mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab desain dan publikasi. Untuk tugasnya yaitu membuat desain brosur, spanduk, baliho, pengiriman undangan ke orang tua, dan desain postingan yang akan kita posting di sosial media sekolah. Apakah sudah jelas, Ibu Sofi? Untuk pengiriman undangan ke orang tua itu seperti apa ya? Untuk pengiriman undangannya itu nanti bisa melalui online saja, di WA group saja, karena itu apa ya, hanya undangan untuk open house seperti itu, belum yang formal dan tidak wajib, Mantan. Oh iya, berarti pemberitahuan lewat WA itu ya? Ya, sudah jelas Ibu? Sudah jelas, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sofi. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Disa. Ibu Disa di sini mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab dokumentasi. Nah, untuk tugasnya yaitu mendokumentasikan seperti foto dan membuat video acara untuk konten sekolah kita. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan ini PJ desain dan publikasi ya. Apakah Ibu Disa hadir dan apakah sudah jelas? Hadir Ibu, bisa dipahami alhamdulillah. Iya, Insya Allah. Ibu Disa. Selanjutnya ada Ibu Naila. Ibu Naila hadir. Hadir Bu Rofi. Baik, Ibu Naila di sini mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab tim presentasi. Nah, untuk tugasnya nanti yaitu menyiapkan materi presentasi. Untuk materi presentasinya di dalamnya itu ada perkenalan program pendidikan sekolah kita, terus kurikulum yang digunakan, ada apa sarana dan prasarannya, dan fasilitas lainnya. Seperti itu, Bu. Apakah sudah jelas? Jelas Bu Rofi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Reni, apakah hadir? Saya Bu hadir. Oke. Di sini Ibu Reni mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab tim penampilan karya anak. Nah, jadi Ibu sekalian, tujuan dari penampilan karya anak ini untuk menunjukkan eksistensi, keberadaan program kita, serta menunjukkan keterampilan dan bakat dari siswa TK Alam Bahagia agar orang tua itu nanti tertarik untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah kita karena ada program-program yang sangat membanggakan. Nah, untuk tugasnya Ibu Reni dalam menanggung jawab tim penampilan karya ini adalah yang pertama untuk menghubungi pelatih ekstrakurikuler dan memantau jalannya persiapan anak. Selanjutnya ada menyediakan stand atau meja display untuk menampilkan karya-karya anak. Nah, untuk meja display ini itu karya-karya anak yang 3 dimensi seperti itu, oke. Nah, jika ada karya digital seperti atau video selayang pandang ekstrakurikuler atau foto-foto proyek anak, itu bisa nanti disediakan layar proyektor atau monitor untuk menampilkan karya-karya tersebut dalam bentuk multimedia. Nah, ini untuk tempatnya mau di mana, silahkan nanti didiskusikan bersama anggota atau tim penampilan karya anak yang lainnya, Ibu Reni. Apakah sudah jelas? Baik Ibu Rofi, sudah sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Selanjutnya ada Ibu Naswa. Ibu Naswa
penanggung jawab bendahara. Untuk tugasnya yaitu diantaranya menyusun anggaran, mencatat dan mengelola pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan setelah acara open house ini nanti selesai. Seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu penanggung jawab lainnya, setelah nanti berdiskusi dengan anggota timnya, itu nanti membuat anggaran yang dibutuhkan atau hal apa saja yang diperlukan untuk diserahkan ke bendahara, yaitu Ibu Naswa. Apakah ibu-ibu sudah jelas? Oke, Ibu Naswa sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan? Baik, Ibu, nanti saya koordinasikan dengan ibu-ibu yang lain untuk rencana anggarannya. Baik, selanjutnya ada Ibu Nela. Ibu Nela hadir? Hadir, Bu. Oke, Ibu Nela di sini memiliki tanggung jawab sebagai PJ konseling orang tua. Nah, untuk tugasnya yaitu menyiapkan sesi tanya jawab dengan orang tua calon siswa atau bisa disebut sebagai admin pendaftaran. Nanti kan untuk di berbagai laman sosial media atau kita kan ada kolom untuk orang tua menanyakan terkait sekolah kita. Nah, Ibu Nela sebagai adminnya seperti itu. Nah, untuk tugas Ibu Nela kali ini bisa kolaborasi dengan tim pendaftaran yaitu Ibu Sarah untuk konsep atau prosesnya bagaimana seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu Nela? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu sekalian, guru TK Alam Bahagia, untuk catatannya yaitu setelah pertemuan kali ini nanti bisa didiskusikan dengan anggotanya masing-masing. Nah, nanti pada rapat selanjutnya kita akan membahas progres atau hasil rapat dari setiap tim seperti itu. Dan apakah ibu-ibu ada pertanyaan lagi atau mungkin dari yang saya sampaikan masih ada yang kurang seperti itu, Ibu? Monggo yang mau bertanya secara keseluruhan boleh. Alhamdulillah kalau saya sudah cukup jelas, Bu Rofi, belum ada pertanyaan. Oke, ibu-ibu yang lainnya sudah jelas atau ingin ada yang ditanyakan? Ibu sudah jelas, Ibu. Baik. Nah, dari rapat kali ini saya kira juga sudah cukup jelas. Maka untuk pesan atau catatan dari saya yaitu mohon ibu-ibu semua untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan anggotanya dengan sebaik-baiknya supaya acara open house kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa menarik perhatian para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita. Nah, jadi untuk open house ini nanti ya itu tadi ada penjelasan pendaftaran, ada presentasi program-program, terus ada penampilan karya anak, terus juga ada nanti di akhir ada itu penyebaran brosur sekolah kita yang di dalamnya juga terdapat informasi-informasi tentang sekolah kita. Nanti untuk brosur dan desainnya disiapkan ya Ibu Sofi deh. Ibu Sofi. Baik, mungkin ya Bu. Mungkin itu saja untuk catatannya. Semoga strategi open house kali ini bisa menjadi salah satu alternatif karena strategi open house ini menjadikan masyarakat mengetahui keadaan sekolah kita mulai dari fasilitasnya, tenaga pendidiknya maupun kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kita. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat secara langsung bagaimana prestasi-prestasi yang dimiliki oleh lembaga kita sehingga mutu yang bagus dari lembaga kita itu nanti bisa diketahui oleh masyarakat yang mengunjungi lembaga kita nanti. Mungkin itu saja rapat atau pembahasan tentang open house pada persiapan PPDB TK Alam Bahagia kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya telah hadir pada rapat Zoom kali ini. Jika saya ada kesalahan atau
mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk info selanjutnya nanti bisa kita bicarakan pada rapat selanjutnya. Seperti itu Ibu-Ibu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibacakan notulensi oleh Ibu Ajeng. Oke, monggo Ibu Ajeng. Baik, terima kasih Bu Rofi dan teman-teman guru semuanya. Izinkan saya untuk membacakan notulensi rapat hari ini tentang persiapan open house PPDB TK Alam Bahagia. Nah, untuk tanggal pelaksanaannya itu pada hari Kamis 23 Desember 2024 dengan tema solusi menjadikan generasi kritis, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu pada pukul 9 sampai pukul 12 siang. Untuk tempatnya itu ada di Taman Edukasi Sekolah di TK Alam Bahagia. Selanjutnya untuk kuota penerimaan siswanya itu seperti tahun sebelumnya itu ada 90 siswa di mana 15 siswa itu setiap kelas itu ada 15 siswa. Jadi totalnya ada 6 kelas. Nah, untuk pendaftarannya ini tadi disetujui untuk pendaftaran online dan offline. Jadi kita melayani pendaftaran untuk online dan offline. Dan pembagian tugasnya itu yang pertama ada ketua pelaksanaannya itu ada Ibu Rofi. Untuk PJ dekorasi itu ada Ibu Edita. Untuk PJ dari tim pendaftaran itu ada Ibu Sarah. PJ desain dan publikasi itu ada Ibu Sofi. PJ dokumentasi ada Ibu Disa. PJ tim presentasi itu ada Ibu Naila. PJ penampilan anak atau karya anak itu ada Ibu Reni. Terus ada bendahara itu ada Ibu Naswa dan PJ konseling orang tua itu ada Bu Nila. Seperti itu Ibu Rofi, apakah sudah semuanya ditulis? Insya Allah sudah lengkap dan sudah jelas Ibu Ajeng. Terima kasih atas penyampaian notulensi pada pertemuan kali ini. Baik Ibu-Ibu, cukup sekian pertemuan mengenai pembahasan open house pada kali ini. Saya akhiri. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.